Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi ya di channel Haji Coding dan masih bersama saya Ersan Karimi, mahasiswa informatika dari Institut Teknologi Kalimantan. Oke teman-teman semuanya ya, hari ini kita akan melanjutin ya belajar HTML dasar kita ya. Nah, di sini kita akan bahas ya tentang table ya, gimana cara membuat tabel ya di HTML. Seperti apa ya? Langsung aja kita masuk ke slide materinya. Oke, teman-teman semuanya ya. Table di HTML. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, table itu apa ya kan? Nah, jadi table di HTML itu ya biasa digunakan untuk mengatur data dalam baris dan kolom. Nah, teman-teman masih sudah tahu ya, kalau tabel itu kan itu pasti dia akan selalu ada ya yang namanya tuh baris sama kolom ya kan, baris sama kolom. Nah, di tabel HTML ya itu terdiri dari kolom dan baris. Nah, jadi di tabel itu nanti ada, kita akan mengenal kolom sama baris. Nah, baris itu sendiri itu yang dia horizontal teman-teman, yang dia horizontal ya atau row ya, baris. Nah, sedangkan kolom ya atau kolom itu dia yang vertikal gitu teman-teman. Nah itu ya, jadi bedanya baris dengan kolom. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih lebih lanjut nih. Terus untuk membuat tabel di HTML ya itu kita bisa membuatnya ya di dalam tag table. Jadi kita membuat table itu ya teman-teman, itu kita buatnya di dalam tag table. Nah, jadi kita buat tag table dulu ya. Di sini ada tag buka sama penutupnya. Nah, oke, nah contoh tabel yang sederhana ini kayak gini nih. Ya teman-teman ya, tadi kita sudah tahu kan ada baris sama kolom. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, di sini kita punya 3 baris sama 3 kolom. Nah, baris itu kan kita udah tahu nih dia yang horizontal kan. Nah, jadi dia yang menyamping gini nih. Nah, yang lurus kayak gini nih, menyamping kayak gini. Nah, itu baris teman-teman. Nah, di sini ada baris 1 ya kan. Nah, di sini baris 2, sini baris 3. Nah, jadi di sini baris 1, sini baris 2, sini baris 3. Nah, sedangkan kolom itu yang vertikal kan teman-teman ya. Nah, di sini kolom 1 ya kan. Nah, ini kolom 1, terus ini kolom 2. Nah, yang ini kolom 3. Nah, di sini berarti kita punya 3 baris, 3 kolom. Nah, terus yang di sini ini nih yang kayak baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3. Nah, itu sel datanya teman-teman. Jadi data-datanya. Nah, di sini ini masih ingat ya, di sini kolomnya. Ya kan yang vertikal ini, sini barisnya. Nah, makanya di sini kan ini baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 kan dia ada di kolom 2, ini baris 3 kolom 3. Nah, yang ini baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3. Yang terakhir ini baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 3. Nah, jadi itu harus diingat teman-teman ya. Baris, sini kolom, terus yang ini itu datanya, sel datanya. Nah, oke, sebelum kita membuat, kita kenalin dulu nih tag untuk membuat table di HTML ya. Nah, yang pertama yang pasti ini ya, tag table ya kan. Nah, ini itu digunakan untuk mendefinisikan sebuah tabel dalam HTML. Nah, tadi kan di awal sudah dikatakan kan kalau kita mau buat tabel di HTML, kita buatnya itu di dalam tag table ini kan. Nah, jadi tag table ini itu digunakan untuk mendefinisikan ya sebuah tabel dalam HTML. Oke. Nah, di sini habis itu ada tag TH lagi teman-teman. Tag TH. Apa itu tag TH ya? Nah, itu digunakan untuk header dalam sebuah tabel. Nah, jadi TH ini table header nih. Ya kan, jadi header nih. Jadi kayak data ini itu apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Nah, itu kita nanti tentukannya pakai header teman-teman. Nah, terus di sini ada tag TR. TR ya. Nah, itu untuk mendefinisikan sebuah baris dalam tabel HTML. Nah, jadi tag TR ini ya, table row. Ya, ini kita buat untuk mendefinisikan sebuah baris. Jadi kan tadi kan ada baris kan. Nah, terus ada tag TD teman-teman. Nah, itu untuk mendefinisikan sebuah sel data dalam table HTML ya. TD ya, table data. Nah, jadi kita punya baris, nanti di dalam barisnya itu kita kasih masuk data-data yang mau kita masukkan ke table kita. Nah, contohnya seperti apa teman-teman? Misalnya kita akan membuat seperti ini teman-teman. Nah, kita mau buat kayak gini nih. Di sini pertama ada header 1, terus ini ada header 2. Nah, ini header ya kan? Berarti kita buatnya pakai tag TH ya kan? Masih ingat teman-teman ya? TH, table header. Nah, ini headernya. Terus
Di sini kita punya data-datanya. Nah, di sini ada baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2. Nah, berarti di sini untuk datanya kita punya 3 baris. Nah, 3 baris. Nah, untuk setiap barisnya kita buat dengan TR, teman-teman. Tag TR maksudnya ya. Tag TR, table row. Jadi kita di sini buat ya, di sini ada TR, TR, ini TR. Terus untuk yang ininya gimana? Baris 1 kolomnya, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, ini gimana? Nah, jadi di setiap tag TR kita akan masukkan tag TD, table data. Nah, jadi datanya itu yang ini. Nanti dia akan jadi seperti ini, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2. Jadi gitu teman-teman. Nah, untuk mau masukin yang baris 2 sama baris 3 kita buat tag TR lagi yang terpisah, teman-teman. Kalau kita satu tag TR nanti dia akan menumpuk ke kanan, dari kiri ke kanan, teman-teman. Jadi gitu, teman-teman ya. Nah, contoh kodenya seperti apa? Contoh kodenya seperti ini, teman-teman ya. Di sini kita jangan lupa ya, kita pertama buat dulu ya tag table-nya ya kan, ini tag bukan tag penutupnya. Nah, terus ya. Nah, ini harus diingat teman-teman ya. Nah, ini header ini kan pakai tag TH. Nah, tapi dia ini kan punya baris kan. Nah, berarti kita masukkan ke dalam tag TR lagi. Nah, berarti di sini kita punya tag TR ada 4 ya harusnya. 1, 2, 3, 4 baris. Tapi untuk datanya kita punya 3 baris. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, seperti ini ya contoh kodenya. Nah, pertama di sini tag TR ya untuk baris pertama. Di sini kita punya di dalamnya ini, di baris pertama ini adalah TH ya. Table headernya. Di sini ada header 1, header 2. Terus ini kita buat tag TR lagi untuk baris 1 ya, untuk kita membuat datanya. Nah, di sini makanya baris 1 kolom 1, sini baris 1 kolom 2. Nah, jadi dia dari kiri ke kanan ya kalau kita buat. Nah, jadi dari pertama di sini di kiri ke kanan. Nah, jadi yang paling atas itu yang paling kiri, teman-teman. Nah, ini barisnya. Untuk baris 1 ya, ini untuk baris satunya ya, untuk pada datanya ya. Nah, terus yang ini kita buat tag TR lagi. Nah, kita buat tag TR ini untuk membuat yang ini nih. Nah, untuk membuat yang ini. Jadi kita buat tag TR lagi yang terpisah dari baris 1 ini. Jadi nah, di sini kita buat tag TR lagi. Maka jadi baris 2 ya kan. Nah, sini baris 2 kolom 1, sini baris 2 kolom 2. Nah, terus di sini kita buat tag TR lagi ya untuk membuat baris 3-nya. Nah, di sini baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2. Nah, makanya dia jadi gini nih, baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2. Nah, seperti apa teman-teman ya? Nah, gimana kalau kita contohkan aja nih, kita langsung contohkan aja nih. Nah, kita akan buka text editor kita ya. Nah, di sini saya tutup dulu ya, ini yang list itu kemarin. Nah, di sini saya buat folder baru ya. Misalnya di sini table HTML. Nah, nama foldernya. Terus di dalam sini ini kan masih kosong. Nah, kan masih kosong. Nah, di sini kita klik kanan, new file ya kan. Kita buat kita kasih nama aja index.html. Nah, itu teman-teman ya. Coba kita fontnya sudah 16 ya, biar besar biar enak. Nah, di sini ya pertama-tama kita buat struktur dasar HTML dulu ya. Sini kita pakai bisa tanda seru terus tab. Nah, udah jadi nih begini nih. Oke, yang pertama kita ganti dulu title-nya. Title-nya misalnya kita kasih nama table HTML. Gitu teman-teman ya. Misalnya kita save ya kan. Nah, terus di bodinya, nah kita masih ingat teman-teman ya sebelum kita membuat tag table ya kan, membuat tabel di HTML, kita harus definisikan dulu bahwa kita mau buat tabel dengan membuat tag table. Nah, sini kita bisa buat tag table ya kan, terus tab. Nah, dia otomatis jadi begini nih. Ada tag pembuka sama penutupnya ya. Nah, ini fitur emmet-nya. Atau juga bisa kita misalnya gini. Kita tulis saja table ya kan. Nah, ini langsung dibuat nih penutupnya. Atau bisa kayak tadi ya, langsung tulis table terus tab. Oke. Kita sudah membuat table ya untuk mendefinisikan sebuah tabel kita di dalam tag HTML. Di dalam dokumen HTML. Nah, di sini kita enter aja ya. Oke. Terus di sini kita ya kan. Nah, coba kita lihat dulu ya. Nah, di sini tadi kita mau membuat seperti ini ya. Di sini ada header ya kan, header 1, header 2. Nah, berarti ini baris 1. Nah, terus ini kan di sini ada baris 1, baris 2, baris 3. Nah, berarti kita punya 4 baris ya kan. Nah, cuma yang baris pertama itu kita isi dengan header ya kan, tag th. Oke. Nah, kita buat dulu ya. Nah,
Pertama kita buat dulu tag tr ya kan, terus tab. Habis itu kita enter. Nah, ini kita membuat baris pertamanya. Nah, tadi masih ingat kan baris pertama kita mau buat sebuah header ya kan. Nah, membuat header itu menggunakan apa? Itu kita bisa menggunakan tag th ya, table header ya kan. Nah, di sini kita bisa tulis aja th ya kan, terus tab. Nah, di sini kita tulis aja header 1 ya kan. Nah, terus kita buat lagi th tab, di sini header 2. Nah, kita save ya kan. Coba kita buka dulu ya menggunakan open with live server. Nah, coba ini, nah ini gini nih jadinya. Nah, coba biar enak, saya inikan dulu ya. Kita split dulu dia. Oke, ini kita tutup. Sip, begini lebih enak. Nah, ini kita sudah buat nih untuk baris pertamanya. Nah, terus tadi kita mau buat dia ada baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2 ya kan. Kita buat lagi 3 baris ke bawah untuk data-datanya ya kan. Nah, ini kan tadi jadi headernya kan, judulnya kan dari datanya kita kan. Nah, di sini kita bisa buat tag tr lagi. TR terus tab ya kan, kita enter ya. Kita yang terpisah ya. Kalau kita buat di sini nanti dia datanya dia kan dibuat di sini nih, di kanan sini. Nah, di sini kita buat baris baru biar dia di bawah sini, ya kan? Terus kita buat tag apa? Tag td ya kan, table data. Nah, di sini kita buat tag td terus tab. Nah, di sini kita bisa tulis nih baris 1. Nah, kita save. Nah, dia ada di sini nih. Nah, ini baris 1. Nah, terus kalau misalnya kita buat lagi di sini tag td, kita tab di sini baris 1. Nah, ini memang masih baris 1 kan? Nah, ini kan masih satu baris dia kan. Di sini baris 1 nih. Nah, tapi di sini kan masih ingat ya, kan baris itu kan yang horizontal. Sedangkan yang kolom itu kan yang vertikal. Nah, berarti di sini kolom 1, sini kolom 2. Nah, di sini kita bisa misalnya kasih koma kolom 1 ya kan? Terus di sini kita bisa kasih kolom 2. Nah, kalau kita save, nah dia jadi gini nih. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Oke, ini yang baris 1 sudah udah kita buat. Nah, terus kita mau buat untuk baris 2-nya. Baris 2 sama 3-nya. Nah, itu gampang aja, kita tinggal buat tag tr lagi, kita buat baris lagi. Nah, di sini kita tinggal tulis td ya kan, di sini baris berapa berarti? Baris 2 ya kan? Nah, baris 2 kolom berapa? Nah, kolom 1. Nah, karena kan dia yang paling atas kan kolom 1 kan. Nah, dari kiri dulu baru ke kanan kan. Nah, sini kolom 1, ini kolom 2. Nah, habis itu kita buat lagi tag td di sini baris 2 kolom 2. Kita save. Nah, dia jadi gini nih. Baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Nah, untuk yang baris 3, nah kita tinggal buat tag tr lagi kayak tadi. Nah, atau kita bisa copy ini nih. Nah, kita bisa duplikat aja ya. Nah, sini kita tinggal ganti aja baris 3. Kita save. Nah, dia jadi nih. Nah, di sini baris 3 ya kan, kolom 1, baris 3, kolom 2. Nah, terus coba kita buka dulu ya. Nah, ini kita lihat dulu nih. Di sini kan table itu kan ada garis-garis ya kan. Nah, jadi dia biar enak kita lihatnya kan. Nah, tapi yang ini tadi itu dia nggak ada nih. Gak ada barisnya. Nah, untuk ngasih garisnya kita bisa ke tag table ini. Nah, di sini kita kasih atribut border ya kan, sama dengan titik 2 ya kan, petik 2 petik 2. Di sini kita misal tuliskannya 1. Kita save. Nah, dia jadi nih 1. Nah, ya kan jadi ketebalannya gitu. Kalau misalnya kita 10 save, dia tebal banget nih. Nah, begitu teman-teman ya. 5 gitu misalnya kita save. Nah, dia gini nih. Nah, coba misalnya kita pakai 2 aja ya, save, dia gini nih. Jadi gini teman-teman ya untuk membuat table ya. Jadi kita di sini sudah membuat ya tabel sederhana di dokumen HTML kita. Oke, kita akan lanjut. Nah, oke, di sini ya selain tadi kita sudah tahu ya ada tag table, ada tag th ya kan untuk header, tr untuk buat barisnya, td untuk buat data-datanya ya kan.
Nah, ini ada tag-tag lagi yang lain nih. Nah, di sini menarik nih teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada tag caption, tag head, body sama T-head ya kan, T-body, T-foot. Nah, jadi kayak T-head ini kayak table head, table body, table foot ya kan. Yang bawah ya kan. Nah, di sini kan kepala, ini badannya, ini kakinya ya kan. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk caption nih. Nah, jadi di sini tag caption itu untuk mendefinisikan caption table dalam HTML. Nah, jadi dia itu kayak memberikan captionnya. Jadi kayak ngasih tahu nih, ini table itu untuk apa gitu ya kan. Misalnya kita punya table untuk kayak list pembelian gitu misalnya ya kan. Itu bisa ya, kita bisa membuatnya dengan tag caption. Nah, terus teman-teman ya untuk tag caption itu sendiri ya, itu harus kita masukkan segera ya setelah kita membuat tag table. Nah, kita kan kalau sebelum membuat tabel di HTML kan kita buat tag table dulu kan. Nah, kalau misalnya kita mau buat tag caption, kita harus masukin dia segera. Jadi habis membuat tag table, kita masukin caption kita. Kalau misalnya kita mau memberikan sebuah caption pada tabel kita. Nah, terus defaultnya ya untuk tag table itu dia akan rata tengah teman-teman. Nah, maksudnya rata tengah itu dari table kita dia akan berada di tengah-tengah gitu. Untuk defaultnya ya. Nah, tapi kita juga bisa ya merubahnya gitu. Misalnya kita nggak mau di tengah gitu. Kita bisa memberikan properti CSS ya seperti text alignment ya dan caption site ya untuk mengubahnya. Nah, jadi gitu ya singkatnya tentang tag caption. Nah, habis itu kita akan bahas lagi nih. Nah, tag head. Tag head itu apa? Di sini katanya yang digunakan untuk mengelompokkan header dalam table ya. Nah, tadi kan kita sudah membuat header kan, teman-teman ya. Kita sudah membuat header ya kan. Nah, kita membuat header itu di dalam tag tr ya kan, yang mana kita buat barisnya dulu, terus di dalam tag tr-nya kita buat headernya menggunakan tag th. Nah, itu kita bisa kelompokkan di dalam tag head ini. Nah, jadi dalam tag head ini ya kita harus punya satu ya atau lebih tag tr. Nah, jadi barisnya itu ya kan yang mana dalamnya itu ada headernya. Nah, jadi gitu teman-teman, kita bisa kelompokkannya di sini. Jadi kita bisa membedakan mana yang header, mana yang body, mana yang foot. Nah, kalau misalnya tabel kita sedikit kan kita enak aja kan ngelihatnya, ngeceknya gitu kalau misalnya ada salah apa gimana. Tapi kalau sudah banyak kan agak susah kan. Nah, kalau dikelompokkan kan agak enak ya kan. Nah, jadi gitu teman-teman untuk tag head ya. Nah, terus untuk tag head itu ya, itu harus digunakan ya sebagai anak dari tag table. Nah, maksudnya anak itu gimana teman? Nah, maksudnya teman sudah tahu ya. Kita kan kalau mau membuat tabel kan kayak tag tr tadi itu kan. Nah, coba di sini kita balik lagi ya. Di sini kan gini. Kita sebelum buat tag tr kita harus membuat tag table dulu kan. Sini tag membuka table sama penutupnya. Terus di dalamnya tag table ini kita membuat tr. Nah, ini artinya tag tr ini adalah anak dari tag table ini. Nah, tag table ini jadi kayak parentnya gitu, orang tuanya gitu. Sini anaknya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan tag head. Kita harus buatnya di dalam tag table ini. Nah, jadinya otomatis tag head ini sebagai anak dari tag table-nya itu. Nah, jadi gitu ya. Nah, terus tag head ini kita buatnya itu setelah dari tag caption sama tag call group. Nah, tag call group ini seperti apa nanti kita akan bahas setelah ini ya. Nah, di sini ya tag head ini kita buatnya itu setelah tag caption. Jadi tag caption dulu baru tag head. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, terus tag head ini dibuat ya sebelum dari tag t-body sama tag t-foot. Nah, ya kali kita buat tag headnya itu ya habis tag body ya kan, masa badan dulu baru kepala ya kan, pasti kepala dulu ya kan. Nah, jadi gitu ya untuk tag head. Nah, terus ada tag t-body. Nah, t-body ini itu sama juga kayak tag head ya, dia harus punya ya satu atau lebih tag tr. Nah, yang mana bodinya itu nanti isinya itu ya data-data kita tadi itu. Nah, kalau misalnya yang ini ya kan, ini kan header, ini kan kita kelompokkan ke dalam t-head ya kan, t-head. Nah, yang ini yang tr1, yang ini baris 1, baris 2, baris 3 kita masukkan ke dalam t-body. Nah, karena dia masuk ke data kita kan. Nah, jadi kita kasih masuk ke dalam t-body. Jadi gitu teman-teman ya untuk t-body ya. Nah, t-body ini kita buatnya setelah dari tag head. Nah, terus t-foot. Nah, t-foot ini ya itu digunakan untuk mengelompokkan footer tabel dalam HTML. Nah, sedangkan t-body ini ya itu untuk digunakan
mengelompokkan tubuh ya atau isi tabel dalam HTML ya. Ini untuk di body, ini pivot. Nah, misalnya di pivot ini misalnya kita punya list angka nih ya kan. Nah, terus di bawahnya ini kita misalnya punya jumlah ya kan, sekian. Nah, itu kita bisa taruh ke dalam tag pivot. Nah, dalam pivot ini itu harus punya satu atau lebih tag tr. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya untuk tag caption, tag head, T-body sama pivot. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya kita akan buat seperti ini nih. Nah, misalnya kita mau membuat tabel dari list pembelian barang. Yang mana dalam tabelnya itu ada nama barang sama harga barang. Nah, ini berarti sudah kelihatan ya. Nah, di sini saya punya barangnya itu saya punya 2 pensil sama 2 pulpen. Di sini harganya 10.000 sama 12. Nah, terus yang terakhir saya punya total harga sama ini jumlah harganya ini dari harga pensil sama pulpen ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini adalah captionnya. Nah, defaultnya dia kan rata tengah ya tadi untuk caption. Nah, di sini captionnya, terus ini adalah T-head. Nah, ini T-head ya, Baris yang ini untuk T-head, sedangkan yang ini yang pensil sama pulpen ya, sama yang ini juga 10.000 sama 12.000, ini untuk T-body-nya. Nah, ini untuk T-body. Sedangkan yang ini ya kan itu T-foot-nya. Nah, dari total harga ini T-foot. Nah, jadi kita akan buat seperti ini teman-teman ya. Nah, kita lihat contoh kodenya seperti apa, seperti ini ya. Nah, di sini ya kan saya buat tag table dulu ya kan. Nah, di sini udah tahu ya teman-teman ini atribut border buat apa ya kan, untuk memberikan garis-garisnya itu kan. Nah, di setiap sel-selnya. Nah, di sini habis membuat tag table, kita membuat captionnya dulu. Nah, di sini captionnya ya kan, tag caption, di sini list pembelian barang. Habis itu di sini saya buat tag head ya kan. Tag head ya, dalamnya harus ada satu atau lebih tag tr ya. Nah, dalam tag head ini kan dia untuk mengelompokkan kan. Nah, di sini saya punya baris satunya ya kan. Nah, ini baris satunya. Nah, tr-nya kan. Nah, di sini ada th-nya, sini ada nama barang sama harga barang. Nah, makanya dia jadi begini. Nah, terus kita mau buat yang ini nih, pensil, pulpen sama yang harganya ini ya kan. Nah, yang ini kita bisa kasih masuk dalam T-body. Nah, ini T-body ya. Nah, ini tag pembukanya, penutupnya. Di sini ada baris satu sama baris, berarti sini ada 2 tag tr, berarti kita punya 2 baris. Baris yang pertama di sini ya kan, saya punya 2 pensil. Yang mana berarti ini masuk di kolomnya nama barang. Terus di sini kita buat TD lagi ya kan, 10.000. Nah, ini akan masuk di kolomnya harga barang. Nah, jadi gitu ya. Terus yang baris 2 kita buat lagi di sini nama barangnya 2 pulpen. Nah, di sini dia masuk di kolom nama barang ya. Terus ini ada harganya 12.000 ya. Ini masuk ke dalam harga barangnya, kolom harga barang ini. Nah, yang terakhir kita punya T-foot ya kan. Di sini ada tag tr ya. Kita buat baris lagi. Nah, yang mana dalam barisnya kita buat datanya. Yang pertama di sini ada total harga ya kan. Total harganya di sini ada TD. Nah, di sini total harga kan itu masuk di kolomnya nama barang kan, tapi ini T-foot ya kan. Nah, terus TD-nya ini ya kan itu 22.000 ya kan, hasil dari 10.000 tambah 12.000. Nah, dia akan masuk di kolomnya harga barang. Nah, seperti apa coba kita buat ya. Kita contohkan dulu ya. Di sini saya buka lagi. Oke, sip. Nah, di sini saya bisa komentar aja dulu ya. Oke, kita komentar. Di sini kita enter 2 kali ya kan. Kasih jarak. Di sini kita buat tag table lagi ya. Jangan lupa tag table, tab. Nah, dalam sini kita buat dulu nih border misalnya 1 aja, tekan 1 pixel aja. Habis itu di sini kita enter. Nah, yang pertama kita buat captionnya dulu ya. Kita buat tag caption, tab. Nah, misalnya kita tadi apa? List pembelian barang. Nah, misalnya gitu. Habis itu kita enter lagi. Nah, terus di sini kita pertama buat apa? Kita buat headernya dulu nih. Kita mau buat headernya nih, nama barang sama harga barang ya kan. Nah, itu kita bisa kelompokkan dia di dalam tag head. Nah, kita tab, kita enter. Nah, dalam tag head kita tadi ya kan, kita harus punya 1 atau lebih dari tag tr ya, baris ya kan. Nah, sini kita buat tag tr, tab, terus kita enter lagi. Nah, dalam sini kita akan buat data-datanya. Nah, kita buat datanya apa nih dalam baris tag tr ini, di baris ini ya. Nah, kita buat header masih ingat ya pakai tag th ya, th tab ya kan. Nah, di sini kita nama barang, kita save.
Nah, ini jadi gini nih teman-teman ya. Nah, ini kan list pembelian barang. Nah, terus kita buat TH lagi nih. TH. Nah, sini harga barang. Kita save. Nah, dia jadi gini nih, ya kan bersebelahan nih. Nah, ya untuk list pembelian barang dia kan rata tengah nih dari table yang kita punya. Nah, ini untuk baris pertama ya, ini kita udah buat headernya. Habis itu kita mau buat list barangnya nih. Nah, itu kan isinya kan kita bisa buat, kita kelompokkan ke dalam tag T-body. T-body. Kita tab. Nah, jadi ya kan kalau kita save dia nggak jadi apa-apa kan. Kenapa? Karena kita belum buat baris. Nah, jadi kita buat barisnya dulu ya. TR ya kan. Nah, kita tab, kita enter. Nah, di baris ini kita akan kasih masuk data kita. Nah, yang pertama ya buat data masih ingat pakai tag TD ya kan? Kita tab. Nah, di sini nah ini yang pertama ini berarti dia kan dari kiri ke kanan kan? Nah, berarti yang pertama itu berarti paling kiri. Nah, yang ini berarti dia ada di kolomnya nama barang. Nah, di sini makanya kita kasih masuk misalnya barangnya 20 pen. Kita save. Nah, jadi dia jadi nih 2 pulpen. Nah, kalau misalnya kita kasih masuk harga misal 10.000. Nah, gini nama barang masa 10.000 harusnya di harga kan. Nah, makanya karena kan dia dari kiri ke kanan. Nah, makanya di sini kita nama barangnya apa? 2 pulpen. Nah, kita save. Nah, oke jadi. Habis itu kita buat lagi harganya berapa. Nah, kita bisa buat tag TD lagi di sini. Tab misalnya harganya 12.000 tuh 23. Oke, save. Nah, misalnya gini. Nah, 12.000. Nah, habis itu kita mau buat lagi nih misalnya list barang lagi. Nah, itu kita bisa buat baris baru lagi di sini. TR ya kan. Terus datanya apa? Kita buat pakai tag TD. Misalnya 2 pensil. Kita save. Nah, jadi kan namanya nama barangnya. Habis itu kita buat tag TD lagi untuk harga barangnya. Misalnya 10.000. Nah, kita save. Nah, dia jadi begini nih. Nah, oke, sip ya. Berarti nama barangnya sudah. Nah, listnya ini ya. Nah, ini T-headnya ya, headernya, ini captionnya, ini isinya ya, T-body-nya. Habis itu misalnya kita mau buat totalnya nih dari harga barang yang kita beli. Nah, itu kita bisa kelompokkannya dengan T-food-nya nih. Karena kan dia nggak masuk di isi kan, misal. Nah, sini kita buat T-food. Nah, di sini kita bisa buat TR lagi. Nah, dalam TR sini kita buat TD ya kan. Nah, di sini total ya. Total harga. Total harga. Kita save. Nah, dia jadi ya kan total harga. Terus kita buat TD lagi. Total harga berapa? 12 tambah 10. 22.000. Kita save. Nah, jadi gini nih. Nah, di sini ada nama barang ya kan. Harga barang. Terus ini ada totalnya nih. Nah, ada totalannya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Untuk tag caption, T-head, T-body, sama T-food. Nah, coba kita akan lanjut lagi. Nah, di sini tadi saya sudah singgung ya, tag call group. Nah, jadi call group ya kan. Nah, oke, pertama kita kenalin dulu nih apa tag call group. Nah, jadi tag call group itu ya, itu digunakan untuk menentukan kelompok satu atau lebih kolom ya dalam format sebuah tabel. Nah, jadi dia itu untuk mengelompokkan ya satu atau lebih kolom ya, kolom. Nah, tag ini ya itu juga berguna untuk menerapkan semua gaya ke seluruh kolom yang ditentukan. Nah, jadi misal kita mau beri gaya nih ke kolom ini, nah itu kita bisa menggunakan tag column group. Nah, di dalam tag call group itu kita punya tag call. Nah, call ya namanya juga call ya kan, kolom ya kan, kolom. Nah, ini kolom group. Nah, ini kolomnya. Nah, kita tentukan nih kolom-kolomnya nih. Nah, di sini ya tag call itu digunakan untuk menentukan properti dari kolom di dalam elemen call group ini. Nah, tag call group ini jadi kita buat di dalam sini nih. Nah, tag call ini ya itu digunakan ya untuk menentukan nih propertinya nih yang gaya mau kita terapkan nih ke kolom-kolomnya itu nih. Nah, jadi gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya kita mau warnain nih yang ini. Nah, yang ini yang nama barang misalnya kita kasih warna biru begini. Ya, warna biru gini terus harga barang kita mau kasih warna misalnya itu coklat begini. Nah, itu bisa ya kan. Kita bisa memberikan ini ya dengan tag call group sama tag call. Nah, jadi gitu. Nah, di sini
Nah, ini kodenya ya. Nah, ini dilihat ya. Nah, tag call group ini dibuat ya setelah tag caption ya. Nah, tag caption. Nah, sini kita buat call groupnya. Nah, terus di dalamnya kita buat tag callnya. Nah, habis kita buat tag callnya, kita tentukan nih gaya yang mau kita terapkan apa. Nah, itu kita bisa di sini ya pakai inline CSS ya. Kita di sini bisa tulis style ya kan. Terus properti dari CSS-nya apa ya kan. Nah, di sini background colornya itu misalnya aqua. Nah, aqua ya kan. Nah, ini untuk kolom pertama ya. Nah, ini jadi satu kolom kan, dia per kolom kan. Nah, sini kolom pertamanya nih jadi aqua warnanya. Nah, terus untuk kolom kedua di sini ya kan, stylenya ya background color burly wood. Nah, jadi gitu ya. Nah, gimana, coba kita langsung contohin aja ya. Nah, oke. Sip. Nah, di sini ya. Nah, ini kita tinggal tambahin aja di sini tadi apa? Nah, di sini tadi misalnya kita punya call group. Nah, call group. Habis itu kita di sini kita enter dia ya kan. Nah, di sini kita bisa buat tag call. Terus tab. Ah, dia nggak ada tag penutupnya ya. Nah, di sini kita bisa langsung kasih gayanya nih. Misalnya kita mau style ya kan, misalnya background color, terus misalnya aquamarine misalnya. Kita save. Nah, dia kolom yang pertama aja nih jadi ya. Jadi dia dari kiri ya. Nah, yang ininya jadi dia kan per kolom kan. Nah, jadi gitu nih. Terus misalnya kita mau kasih yang ini, yang kolom 2 ya, kita bisa buat lagi. Di sini call lagi ya kan. Nah, di sini kita misalnya kasih style ya. Nah, misalnya background color, terus misalnya biscuit. Nah, kita save. Nah, warnanya begini. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, atau kalau misalnya kita mau buat satu untuk menerapkan ke keduanya bisa. Nah, di sini kita hapus ya kan, kita save. Nah, ini masih polos ya. Di sini kita bisa kasih ya span ya 2 save. Nah, gini nih. Jadi dia menjangkau 2 kolom. Jadi bisa gitu teman-teman ya. Kalau misalnya satu, nah ini defaultnya 1 ya. 1 kolom. Nah, kalau misalnya 2 ya udah. Ada kita punya 2 kolom ya udah kita tinggal span 2. Kalau misalnya kita mau menerapkan gaya yang sama. Nah, jadi gitu teman-teman ya untuk tag call group ya dan tag call. Jadi seperti itu penerapannya ya teman-teman. Teman-teman ya, sip. Nah, jadi begitu teman-teman ya tentang table di dalam HTML. Jadi kita tadi sudah mengenal beberapa tag-tagnya ya yang untuk membuat table dalam HTML ya. Kita juga udah kenal, terus kita udah kita langsung contohkan ya kan. Kita sudah membuat tag table ya dari yang sederhana sampai kita mengelompokkan dia sampai kita menerapkan sebuah gaya. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya tentang table yang ada di HTML. Terima kasih teman-teman ya sudah menonton. Jangan lupa di share ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.